Bismillahirrohmanirrohim. Fenomena salju merupakan hal yang ditunggu oleh setiap wilayah atau negara yang mengalami musim dingin hingga turunnya salju. Sekitar 23% permukaan bumi tertutup salju secara sementara atau permanen. Salju adalah padatan udara yang mengkristal di atmosfer dan jatuh ke permukaan bumi. Salju sendiri merupakan butiran uap air putih bagaikan kapas yang membeku di udara dan jatuh ke permukaan bumi akibat suhu udara di bawah titik beku yaitu 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit. Lapisan salju adalah kriosfer dari bahasa Yunani dengan arti krio yang berarti embun beku dari bahasa Inggris. Frost sendiri artinya embun beku dalam bahasa Indonesia. Jadi dapat kita simpulkan salju adalah pengendapan padat dalam bentuk kristal es. Salju berasal dari awan yang membawa uap air ketika suhu di bawah titik beku 0 derajat Celcius atau 30 derajat Fahrenheit. Ketika uap udara di atmosfer terkondensasi langsung melalui tanpa wujud atau tahap cair. Setelah kristal es terbentuk, ia menyerap dan membekukan uap air tambahan dari udara yang ada di sekitarnya. Lalu tumbuhlah kristal atau pelet salju yang kemudian jatuh ke permukaan bumi. Fenomena salju berbentuk seperti tetesan hujan. Kepingan salju mulai dari uap air di awan. Ketika suhu awan di bawah titik beku, uap air yang ada di awan berubah menjadi kepingan salju. Salju dapat berbentuk ketika kristal es di bawah di awan bersatu menjadi kepingan salju pada suhu rendah dan ada kelembaban di atmosfer. Kepingan salju terdiri dari kristal es kecil dalam jumlah banyak yang saling menempel. Kemudian setelah cukup berat akan turun ke permukaan bumi. Kepingan salju yang turun melalui udara lembab sedikit lebih hangat dari 0 derajat Celcius. Kepingan tersebut akan meleleh di sekitar tepinya dan tetap bersatu menghasilkan serpihan besar. Salju turun melalui udara dingin dan kering menghasilkan salju bubuk yang saling berpisah. Salju saat terbentuknya udara hangat dan lembab bertemu dengan udara yang sangat dingin. Di atas daratan Eropa Selatan, udaranya cenderung panas pada musim tertentu sehingga salju sulit terbentuk di wilayah ini. Namun pada kondisi sekarang ini, area udara bertekanan tinggi yang disebut Gesela membawa angin dingin kutub utara ke tengah Jerman diundang dengan dua area udara bertekanan rendah bernama Tristan dan Reinhard. Saat mereka membawa udara laut yang hangat, kelembapan berubah menjadi salju. Karena udara yang hangat memiliki tingkat kelembapan yang lebih tinggi, pengikatan suhu berarti massa udara akan mengikat lebih banyak udara. Kelembapan ini kemudian dapat berubah menjadi salju di tempat yang cukup dingin. Tempat tersebut biasanya berada di tempat yang lebih tinggi. Hujan salju dengan intensitas besar di pegunungan Alpen pada musim dingin
Misalnya juga dipicu oleh massa udara yang sangat lembab dan hangat. Mengkonsumsi salju merupakan tindakan yang tidak direkomendasikan. Salju segar memang lebih kecil risiko kontaminasinya, namun sebaiknya tidak mengkonsumsinya karena beberapa risiko yang terkandung di dalamnya berupa polutan, asap bakteri terkandung di dalamnya, bahan kimia, urin atau kotoran hewan, dan kontaminasi lingkungan sekitar. Karena itu salju lebih baik tidak kita makan atau risikonya akan sangat besar. Salju ternyata mengandung bakteri, baik salju yang baru turun dari langit atau sudah menumpuk di atas tanah. Salju yang berwarna agak kekuning-kuningan lebih berbahaya, apalagi jika salju itu ada di atas tanah. Kaca pecah, batu runcing, hingga serpihan kayu mungkin saja ada di dalam tumpukan salju tersebut. Satu gigitan saja maka gigi kita bisa retak atau mulut bisa terluka. Saat kita makan salju, suhu tubuh kita akan menurun drastis dan bisa membuat tubuh membeku hingga meninggal. Polutan di lingkungan sekitar juga bisa menyebabkan salju. Banyak ahli setuju bahwa kepingan salju bisa membawa dan menyerap polutan yang berkumpul lama di udara. Masih banyak lagi risiko lainnya jika mengkonsumsi salju. Maka secara medis tidak diperbolehkan mengkonsumsi salju. Musim salju adalah musim yang cukup digemari banyak orang. Fenomena sendiri salju biasanya terjadi di negara-negara Eropa dan negara yang memiliki iklim lebih dari 2. Karenanya banyak orang memutuskan pergi ke luar negeri hanya untuk merasakan dan menikmati salju. Di Indonesia juga memiliki salju layaknya negara lain subtropis lainnya karena fenomena salju di Indonesia terbilang langka dan sulit ditemukan. Namun daerah terpencil di Indonesia juga ternyata ada. Di antaranya adalah dataran tinggi Dieng yang berbeda dengan salju yang biasanya ada pada musim dingin. Fenomena salju di dataran tinggi Dieng hanya akan muncul pada bulan mendekati musim kemarau. Kita bisa menemukan salju di wilayah Eropa, Asia Timur, Amerika Utara, dan lainnya. Namun di Indonesia yang beriklim tropis kita tidak bisa menemukan salju. Karena negara yang beriklim tropis hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Jadi terlalu panas bagi salju jika turun di Indonesia. Salju hanya akan bisa kita temui jika suhu di Indonesia mencapai kurang dari 1 derajat. Namun ternyata di Indonesia terdapat satu tempat yang bisa kita temui salju, yaitu di Gunung Jayawijaya, Papua. Gunung Jayawijaya mempunyai salju di puncaknya karena ketinggian dan suhu yang sangat dingin. Sejauh ini kita tidak akan menemukan tempat lain di Indonesia yang akan turun salju, kecuali di puncak Gunung Jayawijaya. Meskipun salju hanya terjadi di bagian tertentu di belahan dunia, adanya salju memiliki dampak luas pada iklim di bumi. Dengan mempelajari salju, terbentuknya salju, di mana salju turun dan bagaimana salju berubah dari waktu ke waktu, para ilmuwan dapat membantu meningkatkan prediksi badai. Salju adalah bentuk padat air yang mengkristal di atmosfer dan jatuh ke bumi, menutupi secara permanen atau sementara sekitar 23% dari permukaan bumi. Salju adalah
Butiran uap air berwarna putih bagaikan kapas yang membeku di udara dan jatuh ke bumi akibat temperatur udara di daerah itu berada di bawah titik beku. Salju adalah pengendapan padat dalam bentuk kristal es. Salju berasal dari awan ketika suhu berada di bawah titik beku. Ketika uap air di atmosfer berkondensasi langsung menjadi es tanpa melalui tahap cair. Setelah kristal es terbentuk, ia menyerap dan membekukan uap air tambahan dari udara di sekitarnya. Tumbuh menjadi kristal salju atau pelet salju yang kemudian jatuh ke bumi. Salju adalah akumulasi kristal es penuh sesak dan kondisi gumulakan salju menentukan berbagai kualitas seperti warna dan suhu. Salju terbentuk ketika kristal es kecil di awan bersatu menjadi kepingan salju saat suhu rendah dan ada kelembaban di atmosfer. Kepingan salju terdiri dari kristal es kecil yang banyak dan saling menempel, kemudian akan menjadi cukup berat sehingga jatuh ke bumi. Kepingan salju yang turun melalui udara lembab yang sedikit lebih hangat dari 0 derajat Celcius akan meleleh di sekitar tepinya dan tetap bersatu menghasilkan serpihan besar. Kepingan salju yang jatuh melalui udara yang dingin dan kering menghasilkan salju bubuk yang tidak saling menempel.